Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia rahmatnya di malam hari ini dan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang semoga umatnya mendapatkan syafaat nanti sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Amin. Mbah dan Mayang sekalian yang semoga Allah muliakan, eh, kami mengucapkan ya kepada eh, istri dari Mbah Ahmad Nurzaman, semoga Allah berikan kesembuhan, pulihkan dengan yang normal kembali, dan semoga Allah berikan penggugur dosa ya, Amin. dan Amin. pelipur lara ya. Amin. 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 Mohon maaf Amin. belum Amin. bisa Makasih. jenguk ke Nggak sana apa-apa. gitu ya. Makasih. Ustaz. Iya, nah ya, karena kita harus tahu ya, Mbah dan Mayang, bahwasanya musibah itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Semakin tinggi keimanannya, maka semakin ada banyak ujiannya, banyak cobaannya ya. Maka dari itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar berbanding lurus dengan ya ujian yang berat. Semakin banyak cobaannya, semakin banyak pahalanya jika bersabar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian, cobaan. Ya, setiap hari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar ujian itu berbanding lurus dengan pahala yang akan kita dapatkan. Faman radiya falahur ridha. Ciri orang yang beriman apabila dia ridho dengan ketetapan Allah, dengan sakitnya, dengan cobaannya, dengan sehabis pulang dari sana, dari Jogja, ya mungkin ada yang kurang enak badan dan lain sebagainya, capek, letih gitu ya. Apalagi perjalanan safar itu bagian dari setengah azab ya. Cobaannya juga banyak di jalanan. Kemarin Mayang cerita agak sempat diare kan begitu ya. Nah ini kan bagian dari cobaan. Nah, betul ya Tapi Mayang? Mbah Awo yang tadinya dia khawatirkan jalan jauh, darat gitu ya. Mm-mm. Masya Allah sehat, Alhamdulillah. Masya Allah ya. Membantu. Alhamdulillah. Iya, Karena seneng ya Mbak ketemu adik-adik ya Mbak. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Masya Allah. Karena juga kan silaturahim kan ya. Mbah Iwan Betul. juga dengan kondisi fisik yang Masya Allah masih seperti anak muda gitu ya. Ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah ini adalah bagi siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, sehat maupun sakit, senang maupun sedih, ya, falahur ridho. Mau tidak mau kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Apapun bentuknya, apapun yang terjadi. Wa man sakhita falahu sukhatu au sakhatu. Barang siapa yang dia kufur nikmat, dia murka dengan ketetapan Allah, nggak ridho dengan ketetapan Allah,
kok begini, ketika perjalanan berkeluh kesah, ketika ada yang sakit, ya, yang disalahkan adalah penyakitnya. Padahal penyakit Allah yang memberikan, kan begitu ya. Iya, Allah yang memberikan, Allah yang menghalangi, Allah yang menyembuhkan. menyembuhkan. Ya, iya, kasihan ya, dikambing hitamkan yang namanya sebuah penyakit kan begitu. Ya, maka dari itu barang siapa yang nggak ridho, ya, falahus sakhatu, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nah, ini menjadi perhatian ya bagi kita, ya, tentunya yang saat ini belajar ulumul Quran. Kita kan belajar nih ulumul Quran. Ya, kadangkala ujian itu menimpa kita. Nggak bisa baca, terbata-bata, panjang pendeknya, mahrojnya, sifatnya, lupa, ya, dan lain sebagainya. Ya, ternyata apa? Ternyata itu adalah bagian proses untuk bisa ridho dengan ketetapan Allah. Kan ikhtiar sudah nih totalitas. Ya, kita usaha maksimal. Dapatnya sebegitu. Ya, nggak bisa baca lancar misalkan. Ya, nggak bisa baca lancar. Ya, maka pada saat itu, ya, hendaknya kita harus meyakini dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi, mohon maaf, Mbah dan Mayang di usia yang sudah tidak muda lagi kan begitu ya. Nah, mungkin mukaddimah pada pertemuan hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahqaf. Bisa dibuka ya, di dalam surah Al-Ahqaf juz yang ke-26 ya. Halaman 500 ya, 503 ya. 504. Juz 26 surat ke-46 ya. Baik, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Om Hendra. Mungkin bisa dibuka di halaman 504 ya. Mushaf Departemen Agama. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Mukaddimah pada malam hari ini ya. Surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 juz 26 ayat 15. Halaman? Halaman 504. Ayat 15. Ayat 15 ya. Ashabul Allah, Aikah. ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni." Ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di dalam surah Al-Ahqaf, selamat datang kepada Mbah Budi, halaman 504 ya, bisa dibuka, di mana mukaddimah pada malam hari ini mengenai ada apa di usia 40 tahun ke atas ya. Ada apa di usia 40 tahun ke atas. Ya, surah Al-Ahqaf surat yang ke 46 juz 26 ayat 15 halaman 504. Baik. Kita bahas di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung saja kepada arti, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, biwalidayhi ihsana. Ini adalah perintah setelah mentauhidkan Allah.
Ya, bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah dalam setiap peribadatan, lalu dilanjutkan dengan biwalidayhi ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Yang mana ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Ya. Cuman yang nanti yang akan kita garis bawahi adalah ya thalathuna syahra wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Maka mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Dan sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Arba'ina sanah. Jadi awal permulaannya itu di umur 40. Ada apa nih di umur 40? Ya. Di dalam bahasa Arab disebut dengan fase murahaqah atau fase di mana masuk kepada apa namanya? Sudah lansia kan begitu ya, sudah mulai lansia dan akan kembali seperti anak kecil kembali ya. Nah, di umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni. Lalu orang yang berumur 40 tahun ini mengatakan, "Ya Tuhanku, Rabbi auzi'ni, berilah aku petunjuk ya. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya kepada orang yang 40 tahun ini berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan. Wa ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati." Dan kepada kedua orang tuaku dan aku, agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan beri aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku, dzurriyyati. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ayat ini menerangkan dalam tafsir Ibnu Katsir di umur 40 tahun. Di mana kesadaran untuk belajar bersyukur itu terjadi, sudah mulai timbul. Ya, ada sebab, ada musabab kan begitu ya. Nah, sebabnya apa? Kenapa timbul rasa banyak bersyukur di usia 40 tahun? Karena dia sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, di antara hikmahnya ya wama yustafadu fi, yaitu apa yang menjadi faedah dari ayat ini. Ya. Lalu yang kedua, bahwasanya di usia itu Allah mencabut satu persatu nikmat. Ya, dari nikmat pendengaran, dari nikmat rambut hitam menjadi rambut putih. Ya, ada bercak-bercak keriput ya, sudah mulai muncul di usia 40 tahun awalnya sampai ya Allah wafatkan. Ya. Nah, ini menjadi petunjuk bagi kita ya, agar kita senantiasa belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada hafalan ya ulumul Quran ya. Di terakhir ya, di ayat 55 surat Al-Baqarah. Ya, Mbah dan Om sekalian yang semoga Allah rahmati, insya Allah kita akan lanjutkan kembali agar kita lebih banyak bersyukur kepada Allah di usia-usia ini, perbanyak membaca Al-Quran, memperbaiki Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Ya, insya Allah di ayat 55 sampai ayat 57. Ya, untuk perbaikan surah Al-Baqarah tidak banyak berapa ayatnya dibandingkan juz 30 ya, akan tetapi lebih ke arah kualitas dari perbaikan bacaan dan asbabun nuzul ya, dibandingkan kuantitas dari banyaknya ayat. Baik, kita mulai kepada Mbah Aung ya terlebih dahulu.
Ya, kepada beliau kami persilahkan di ayat 55 sampai ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ayat 55, mohon maaf Mbak Aung sebelumnya. Itu tuh. Iskultum. Wa id qultum. Idza kuntum A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ma lamuna lakin kanu anfusahum yadhlimun. Iya, Masya Allah. Tiyib ya. Nunya kurang panjang tadi kan. Ya. Yang mana tadi? Yang terakhir kanunya pendek banget tuh. Kanu ya. Tadi agak putus-putus. Kan kurang panjang. Kanu berapa harakat, Mbak Aung? 4. Ya, 4 atau 5. 5. Iya, wa Ya. ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Mbak Aung. Ini di ayat 55 belum kita bahas tentang wakafnya di mana ya. Ya, tadi sempat dibaca sampai fa'ahodatkum ya. Fa'ahodatkum ya. Nah, ini wakafnya di mana nih yang lebih tepat kalau dibaca berhenti-berhenti ya. Karena kebetulan di ayat 55 kalau dibaca semua ya ada yang nafasnya panjang, ada yang nggak bisa kan begitu. Ya. Ya. Maka apa yang harus diperhatikan? Ya, perhatikan di sini pada ayat 55 Allah berfirman wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Boleh sampai jahra. Ya. Bukan jahratan. Jahra. Lalu diulang dari kata hatta. Hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya. Iqah boleh berhenti. Iqah. Sa'iqah sampai sa'iqah maksudnya? Boleh berhenti enggak? Ya. Kalau dibaca fa'akhadhatkumus sa'iqah boleh berhenti. Karena setelahnya ada wa. Ya. Mungkin bacanya wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Nah, sampai situ berhenti, lanjut boleh atau mundur dulu ke belakang boleh. Dari fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Seperti itu. Nah, yang lebih utama adalah mundur dulu ke belakang karena tidak ada tanda ya baca ya seperti itu, tanda berhenti. Baik. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu pada ayat yang ke-57 ya, di sini sampai kata wasalwa. Nah, wakaf aula ya. Ya. Jadi
lebih utama berhenti. Betul. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, itu berhenti boleh. Lebih utama ya, lebih utama. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya. Yadhlimun. Kita yang dibahas tentang wakaf ya dulu yang dibaca oleh Mbak Au. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan perbaikan bacaannya dari Mbah Ahmad Setiawan. Dipersilakan kepada beliau. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum ya Musa lan minal hatta tarawnahu jahra tarawnahu jahra fa akhad Jahratan wa jahratan fa akhada kumu fa'akhadat fa'akhadat kumus sa'iqah. qadat kumus sa'iqatu fa antum tandurun summa ya Tsumma ba'atsnakum summa ba'asnakum min ba'di min mauti ba'di mautikum. min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhalalna Wa dhallalna. Lamnya bertasydid yang pertama. Wa dhallalna. alaikum mul ya mul Gomam. apa Ulang wa dhallalna. wa dhalalna alaikumul Gomama. Wama wa anzalna alaikumul manna wassalwa Hmm. kulu min kulu min Mil. toyibin kulu Ikhfa ya. kulu min toyib Thayyibah. Bima rozak. kulu min toyibat bima razaqnakum wa ma dhalamuna وما ظلمونا ولكن كانوا Usahum. أنفسهم يظلمون. Maaf Iya. nih Mas. Ya, Masya Allah. Baik, baik. Terima kasih kepada Mbak Ahmad Setiawan ya pada ayat 55 sampai ayat 57. Ya. Nah, tadi sempat dijelaskan ya untuk berhenti sampai jahra, lalu dimulai lagi dari kata hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Ya. Ketika bersambung fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya. Lalu pada ayat yang ke-57 nih harus diperhatikan. Kulu mil thayyibati ma razaqnakum. Ya. Pada ayat ini ya, kata kulu mil itu ada apa itu? Nun sukun bertemu huruf ta. Ya, Pak. Iya, Pak. ihfa ya. Mil thayyibati ma razaqnakum. Ya. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون huruf dha ya. Harus diperhatikan ya. Baik, terima kasih kepada Mbah Iwan. Berikutnya kita berpindah kepada Mbah Budi ya. Pada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم Wadhallalna, lamnya tasydid. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Budi. Ya, pada ayat 55 sampai ayat 57 ada perhatian yang harus dilebihkan ya kepada ayat-ayat yang dimana ada huruf yang bersukun ya. Seperti wa idza qultum. Ini menjadi sebuah penyakit ketika huruf za menjadi qalqalah. Wa idza qultum. Wa idz qultum beda ya. Ya. وإذ قلتم Ya, beda tuh ya. Wa idz. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ya, Masya Allah. Ya. Lalu pada ayat berikutnya summa ba'atsnakum ثم min ba'di. بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ya, perhatikan huruf summa ba'atsnakum, mim bertemu mim. Ada tasydid lagi. Idgham mimi tapi mutamathilain. Ya. Jadi ada gunnah. Summa ba'atsnakum mim بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Iya, Masya Allah. Lalu tadi ya wa dhallalna lam. وظلل يا lamnya. Hmm. فظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Iya, Masya Allah. Tayyib ya. Ya, terima kasih kepada Mbah Budi atas bacaannya. Berikutnya kita berpindah kepada Mbah Ding ya. Kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ya, baik. Tadi nafas ya di ayat 55 nih. Coba diulang mungkin Mbah Di. 55. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Iya, Masya Allah. Tanzurun ya. Tadi sama ya dengan Mbah Budi, ayat ini yang za yang bersukun ya. Wa iz.
Wa idh qultum. Wa idh qultum. Coba diulang. Wa iz qultum ya Musa la Cukup sampai situ. Nah, yang diperbaiki adalah wa idh qultum. wa iz qultum Nah, beda ya dengan wa idh qultum. Ya. Wa idh qultum dengan wa idh qultum. Wa idh idh. Kalau di ya. Sekali lagi coba. wa iz qultum Wa idh qultum. Ya, sahih. Ya. Lalu pada ayat yang 57 ya. Huruf na ya, wa dhallalna. Na 2 harokat. Gomama 1 harokat, nggak dibaca panjang. Bisa diulangi? Misalnya tuh. wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikum. Ya, betul. Ya. Tadi sempat terdengar suaranya wa dhallalna alaikumul ghamama wa ghamama wa manya itu pendek seperti itu. Ya. Baik. Lanjut kepada kulu min thayyibati ma razaqnakum, bisa dibaca ulang? Kulu min thayyibati ma razaqnakum Terus wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. ya, anfusahum yadhlimun. Masya Allah. Terima kasih kepada Mbah Ding. Ya. Berikutnya kita berpindah kepada Mayang ya, kepada Mbak Zam kalau tidak salah sedang di perjalanan ya. Ya, sedang perjalanan, mungkin menyimak terlebih dahulu. Silakan kepada Mayang, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Nanya pendek, manna wassalwa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masya Allah. Thayyib ya. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Mayang. Ada yang harus diperhatikan tentang mahraj ya tadi. Mahraj al-halq ya, bagian tenggorokan. Yaitu pada ayat 56, yaitu la'allakum. Ain itu. Tadi sempat dibacanya la'allakum. Dengan A beda. Diulang mungkin. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Masya Allah ya. Ainnya nih bagus ini, huruf ainnya. La'allakum tashkurun. Ya. Lalu tadi ya, ini tentang panjang pendek ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna. Pendek ya. Tadi kan 4 panjang, manna wassalwa. Manna wassalwa. Manna wassalwa.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Iya, huruf syamsiah ya. Manna wassalwa. Manna itu madu ya. Dia jenis madu yang padang pasir tuh yang harganya mahal ya. Kilonya bisa 1 juta kalau tidak salah ya. Lebih ya. Madu padang pasir ya. Baik. Dan salwa ya. Salwa itu kalau di dalam penjelasan mufassir adalah jenis burung puyuh ya. Ya. Artinya burung-burungan ya, yang bisa dimakan. Baik. Terima kasih kepada Mayang bacaan yang Masya Allah. Kita berpindah. Alhamdulillah ya. Telah hadir di depan kami Mbah Nur Zaman ya. Sudah bisa mengikuti Mbah Zam? Ya, bisa. Bisa, Masya Allah. Ya. Terima kasih. Di antara banyak kesibukan ya bisa hadir di tengah-tengah kami pada Mbah Zam pada ayat 55 sampai ayat 57. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah jahratan fa akhadhatkumus syaiqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Masya Allah ya, tayyib ya. Dari bacaan Mbah Zam kami ucapkan terima kasih, dan dari bacaan beliau juga kita bisa belajar untuk memahami tentang panjang pendek ya. Jadi tidak usah dipaksakan seperti ayat 57 kan. Walakin kanu anfusahum. Berhenti di situ karena memprioritaskan ya huruf ya waw ya pada kata kanu. Dibacanya 4 sampai 5. Dan itu termasuk bagian dari mad jais munfasil ya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dikedepankan. Apa itu? Mau baca sampai tuntas satu nafas atau mau baca sesuai dengan mahraj ya, tapi nafasnya dipotong-potong gitu ya. Ya. Nah, mana yang harus diprioritaskan adalah mahrajnya ya, hukum tajwidnya dan sifatnya ya. Kalau dibacanya hadr, dibacanya cepat ya, tanpa menghiraukan hukum tajwid atau menipiskan mahrajnya ya, mengambangkan mahrajnya, harusnya tepat sasaran seperti anak panah ya, dia agak bergeser sedikit untuk memprioritaskan satu kali nafas. Nah, itu juga sebenarnya kurang baik seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbah Zam. Tidak ada perbaikan pada ayat 55 sampai ayat 57 ya. Hanya saja mengingatkan kepada Mbah dan Mayang sekalian ya, bahwa ayat-ayat ini adalah ayat di mana kita harus memperhatikan syiddah
gunnah, ya. Seperti kata lannu, lannu minalaka hatta narallaha jahra, ya. Lalu kata summa, ada yang bacanya terlalu cepat kan, summa ba'atsnakum, jadinya apa? Jadinya kurang kurang sempurna gitu ya, kurang sempurna. Ba'atsnakum mim itu ada gunnahnya agak dipanjangkan karena itu adalah gunnah musyaddadah, ya, seperti itu, ya. Lalu itu mungkin yang harus diperhatikan. Manna tadi juga, manna nunnya juga sama, manna wassalwa. Kalau salwa itu dia tidak bukan bagian dari gunnah, ya, seperti itu, meskipun dia tasydid, Alif lam ya. syamsiah. Alif lam syamsiah, ya. Alif lam syamsiah sahih, ya. Terima kasih. Kita berpindah yang terakhir, ya, kepada Om Hendra. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما Nanya panjang. ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Iya, Masya Allah. Terima kasih kepada Om Hendra. Ya, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan kembali. Ya, apa itu? Ketika kita berhenti kata jahrah, ya, bukan jahro, ro, tidak panjang. Dia langsung dipotong tuh, karena ada tak marbutah. Ya, ketika ketemu dengan tak marbutah, maka dibacanya jahrah. Ya, hatta narallaha jahrah. Ya. Nah, ketika bersambung hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Karena huruf shad itu kebetulan tasydid, ya. Ya. Jadi dibacanya ada penekanan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, ini kemarin sempat kita diskusikan, ya, dengan Mayang juga tentang huruf mim yang bersukun, ya. Huruf mim yang bersukun, ya. Memang di situ mim yang bersukun itu mengalir, kan begitu, ya. Ya. Tapi mengalirnya di sini bukan berarti dibacanya panjang. Ya, wa antum tanzurun. Nah, itu udah offset, ya, udah offset di situ. Ya, udah offset di situ, ya. Nah, maka itu bagian dari bainiyah, ya, tawassut, ya. Tidak dipanjangkan, ya. Tapi dia ngalir gitu aja. Wa antum tanzurun. Wa antum tanzurun. Ya. Berlaku juga, ya, pada beberapa kata yang lain, ya, yaitu ayat 57.
yang tadi dibaca oleh Om Hendra, walakin kanu anfusahum anfusahum yadhlimuna. Itu ada panjang itu ya. Maka tidak boleh dipanjangkan. Bainiyah itu adalah mengalir tapi tidak sampai dia berlama-lama di situ. Seperti rokhawah ya. Ini sifat huruf namanya. Wah, jadi dibacanya anfusahum yadhlimun. Nah, itu salah. Yang betul anfusahum yadhlimun. Seperti itu ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mbah dan Om sekalian di malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau kita langsung masuk ke dalam hukum tajwid ya dan beberapa mahraj yang sudah kita pelajari. Baik. Kita mulai dari ini juga wa idh qultum. Sama nih, mim juga kan? Wa idh qultum ya. Itu juga salah. Qultum ya Musa. Tapi dibacanya bainiyah wa idh qultum ya Musa. Ya. Apa hukumnya nih? Ya. Tapi Kultum ya. atau PI. Tabii. Mu. Mata PI sama atau PI. Sa. Atau BI. Tabii. Ya. Atau PI. Tabii. Ya. Baik. Lalu berikutnya lan idgham mutamathilain. Bukan ketemu. Nun sama. Nah, ini sebenarnya ada perbedaannya antara idgham mutamathilain dengan idgham mimi. Ya. Kalau idgham mimi bagian dari idgham mutamathilain. Tapi idgham mutamathilain tidak harus idgham mimi. Ya. Tidak harus idgham mimi. Ya. Nun bertemu nun, idgham nun bukan ya. Bukan. Ya. Idgham nun bukan, mutamathilain namanya. Ya. Mim bertemu mim, idgham mimi betul. Dan bagian yang mahrajnya sama, sifatnya sama, itu juga idgham mutamathilain kan begitu ya definisinya. Seperti itu. Kenapa harus dibedakan? Nah, kalau kita bacanya kan sama ya. Kenapa harus dibedakan? Ya. Nah, nanti ada pembahasannya lebih detail kenapa ada idgham mimi, ada idgham mutamathilain. Ya. Baik. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Di buku ada kok, tenang saja ya. Baik, kita lanjutkan. Nu'minalaka hatta. Hatta. Itu atau BI. Ya. Mata PI. ya. Dan huruf hamzah ya nu ya, kata nu di situ ya. Ya. Itu sebenarnya adalah waw, sebenarnya hamzah ya. Hamzah yang di bawahnya adalah huruf waw. Intinya itu hamzah juga. Ya. Jangan sampai kita salah baca lan numina. Karena mentang-mentang ada waw kan dibilangnya lan nu'mina. Nu'mina. Dan nu itu bagian dari huruf yang bersyiddah. Apa sih syiddah itu? Ditahan suaranya. Ya, keras ya. Ya, syiddah itu keras. Ya, dibacanya. Ya, jadi dibacanya ditahan nu, langsung ditahan nu mina. Ya, beda dengan huruf ain. Kalau ain itu dialiri dulu karena itu dari bainiyah ya. Lan kalau misalkan itu adalah huruf ain maka dibacanya lan ngalir dikit ya Kalau hamzah dia syiddah berhenti langsung hatta lan mina bukan mina. Hamzah.
Iya, makanya hamzah. Makanya sifatnya syiddah namanya. Berhenti ditekan, nggak ada ngalir-ngalir, nggak ada ngalir-ngalir di situ. Ya. Hatta tadi sudah ya dijelaskan. Ya, narallah. Allahnya Takim. Narallah takim. Ra-nya tafkhim, betul. Ya, betul. Kata Allah, Rahim. tafkhim, tebal, ya. Jahratan tang tang. Ra-nya dia tafkhim juga. Ikhfa hakiki. Fa'akhadat. Nah, ini dikit-dikit ya kita belajar sifat ya. Ada huruf ta ya bersukun. Tak bersukun itu bagian dari hams. Hamas. Ya. Jadi dibacanya ada samar-samarnya, ada tapi bukan gitu ya, beda ya. Ada samar-samar ya, ada udara juga yang mengalir di situ. Ya. Ada udara yang mengalir di situ dan dia juga masuk ke dalam ya huruf yang bersyiddah ya. Ya, huruf yang bersyiddah. Ya, hamas dan syiddah ini gimana jadinya? Ya, tidak boleh qalqalah yang pertama, lalu yang kedua tidak boleh ngalir begitu kencang seperti rokhawah ya, karena itu bukan bagian dari rokhawah ya. Seperti itu. Jadi dibacanya boleh ada ngalirnya, ada udaranya gitu ya. Fa'akhadat humus sa'iq. Fa'akhadat, kalau tidak salah ini pertanyaan dari Mbah Zam ya dulu tentang tak itu yang bersukun. Baik. Asa, itu apa itu asa? Sia. Lam samsia. Alif lam syamsiah ada apanya? Ada tasdidnya. Oh iya, alif lam syamsiah memang bertasydid. Ada ma Apa matobi'i? matabi'i. Ya. Memang kaidahnya alif lam syamsiah itu bertasydid setelah alif lam seperti itu. Sa'iqatu wa antum Ikhfa. Antum ikhfa. tanzurun. Mat alif sukun. Mat arif lis sukun. Ya. Nah, apa lin? Mim ketemu tak. Oh, mim ketemu tak tadi ya. Wa antum Izhar syafawi. ya. Masuk izhar? Izhar Izhar apa? syafawi. Mim idhar. Izhar syafawi. Izhar syafawi, betul. Ya. Nah. Berikutnya summa Guna. gunnah musyaddadah. Ba'atsnakum mim Mutamatsilain lain. mutamatsilan. Kata itu mim ba'di Gelap. iklab sahih. Mau lin mautikum lakum izhar syafawi ya. Jadi itu masuknya ke izhar syafawi ya. Kalau izhar syafawi nggak boleh ada gunnah kan ya gitu. Iya. Jelas. Izhar syafawi jelas, masya Allah. La'allakum, itu izhar syafawi juga. Tashkurun. Mat arid lisukun. Iya, sahih. Wa dhallalna. Matobi'i nanya matobi'i. Ya. Ayin. Alai. Ya. Sebenarnya yang betul matlin apa lin aja?
Lin. Lin, Ain atau mat. Bedanya lin sama mat lain apa? Kalau mat Lin. belakangnya. Panjang. Ya. Jadi kalau lin itu dia sifatnya namanya, bukan mahraj. Ya, bukan hukum tajwid lin itu. Kalau mat lain itu adalah hukum tajwidnya. Mat lain. Mat Ya, lain. bukan lin ya. Itu apa namanya? Sifat huruf ya. Ya. Sifat hurufnya ya. Nah, ada yang mengatakan mat layin atau mat liyin ya, mat liyin ya. Nah, itu mat liyin atau mat layin itu adalah bentuk hukum tajwidnya ya. Jadi selama ini kita baca itu lin itu adalah sifatnya ya. Sifat hurufnya namanya lin gitu ya. Kalau hukum tajwidnya mat lain, betul. Ya. Masuknya adalah mat la. Lain. Enggak dong. Lin dengan mat lin beda. Lin mat Dengan lain. beda. Ya, boleh kita diskusi nih. Nah, Lin lain atau lin, terus mat lin atau mat lain itu beda. ya, baik. Bagaimana perbedaannya bisa didiskusikan? Mari saya baca pembahasannya. Halaman 71 deh. Coba halaman 71. Iya. Matlin. Ya, matlin. Nah, ya betul, matlin ya. Huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun dan waw sukun. Setelahnya huruf berharokatan yang disukunkan karena wakaf. Ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim Itu kan lin. Tambah shinnya disukunkan. Baru mat lin. Oh, matlin ya. Nah, kalau tidak ada shin di belakang, berarti lin saja. Artinya matlin itu di akhir gitu ya. Ya, disukunkan wakaf. Ya, yang ada wakafnya begitu ya. Ya. Berarti kalau yang nggak ada wakafnya namanya bukan matlin. Lin saja. Lin saja. Bisa dilihat di halaman 27. Itu bagian dari sifat. Ya, nama lin itu adalah bagian dari sifat. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan adalah safir, qalqala, ada lin. Nah, jadi sebenarnya bentuknya sama, matlin dengan lin ya. Ya. Cara bacanya sama. Ya. Cuman hanya pendefinisian aja sebenarnya. Oh, kalau maaf ya, yang kita diskusi kalau di halaman 27 ini penjelasannya ini kan memang tulis hau. Yang dikatakan itu yang haunya. Hau. Ya. Hau pakai gitu karena ayat kan Ya, nggak mungkin. betul. Tapi ini kalau haunya itu di linnya, tapi kalau hau itu berarti matlin. Ya, hau artinya matlin yang disukunkan kan terakhirnya. Hauf gitu kan. Kalau nggak disukunkan namanya bukan matlin gitu ya. Kalau tidak disukunkan haufnya itu lin. Haufnya itu lin, betul. Definisi lin itu huruf yang berharokat fathah bertemu dengan ya atau dengan ya sukun atau waw sukun. Waw sukun, betul. Ya, definisi linnya. Definisi lin. Ya. Kalau cara bacanya sama. Cara bacanya sama ya. Kalau di dalam kaidah Jazari yang saya pahami demikian, tapi nggak apa-apa kita diskusi. Mungkin ini kan perbedaan nama-nama aja ya. Ya, ada matlin, ada lin gitu ya. Tapi cara bacanya ya
sama gitu ya. Seperti itu. Dan sifatul huruf, bagian lin adalah bagian dari sifatul huruf. Nama sifatnya adalah sifat lin. Namanya nama sifat lin. Kalau hukum tajwidnya adalah madlin ya, atau madlin yang ada diakhiri oleh wakof, kan begitu ya, berhenti. Disukunkan karena wakof ya. Iya. Baik. Terima kasih atas diskusinya. Ini penting ya dan menarik ya. Nah, kita lanjut dulu seperti tadi ada kata mau di situ ya. Mautikum ya. Mautikum la'allakum tashkurun. Maka kita sepakati saja itu adalah bagian dari lin. Nah, kalau nanti itu di kata terakhir dari ayat berarti matlin gitu ya. Dibacanya ya sama gitu ya. Mau juga gitu kan, seperti itu. La'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun yaitu izhar syafawi. Tashkurun tadi mat arid lisukun. Penamaan-penamaan ini sebenarnya hanya sekedar informasi saja gitu ya kepada Mbah dan Mayang ya, dia atau istilahnya sunnah lah hukumnya gitu. Yang wajib ya cara bacanya harus benar. Lalu wa dhallalna 'alaikumul ghamama 'alaikum 'alaikum. Sama. Itu adalah apa namanya? Lin ya tadi ya. 'alaikum ya. Kumul ghamama ya. Apa? Di sini ada hukum apa? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ma itu ada matobi'i. Wa al ifa na Atau biji. ya alai lin kumul manna huruf Guna. sebelum guna ada huruf Alif lam qamariyah. alif lam qamariyah ya. Wassalwa alif lam syamsiyah wa tabi'i ya. Kulu Atau biji. mil ya ikhfa hakiki thayyiba ba matabi'i ma matabi'i razaq qalqalah ya razaq qalqalah sughra karena nggak ada tasdid Ya. ya. Qalqalah sughra, ada qalqalah kubra ya, ada dua. Lalu wa razaqna ada lin ya. Wa ma bukan lin. Nama tobi'i. Matabi'i ya. Wa ma matabi'i. Zalamu Matabi'i. ya, matabi'i. Alif lam Kalau syamsiyah. Alkitab matabi'i. berfathah jadi lin kan begitu ya. Wa ma mau. Nah, kalau seumpama emaknya menjadi fathah. Kan hanya sebegitu saja ya bentuknya. Perubahannya. Matabi'i wala matabi'i. Ifa hakika. Ya. K-nya. Matabi'i. Matabi'i. Majais mufassil. Majais Ifa. Ya, hum yadhlimun. Syafawi. Ya, izhar syafawi yadhlimun. Mat arid lisukun. Ya, mat arid lisukun. Ya. Nah, ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan dan perlu diingat ya bahwa tentang tajwid ya ada perbedaan memang tentang penamaan-penamaan ya, itu hal biasa.
hendaknya kita prioritaskan kepada cara bacanya, apakah sudah benar bacaannya ataukah belum, ya. Adapun nanti Mbah dan Mayang akan lebih mendalami kepada sifat huruf, misalkan, oh ini inhiraf, ini lin, ini takrir, ini tafasyih, ya. Nah, Tujuh. istitalah, ya. Ada, oh ini sofir bacaannya tajam, ya. Nah, itu nanti sudah kepada tahapan yang berikutnya seperti itu, ya. Belum yang kamil, wah ini yang kamil, ini yang akmal matakun, atau ini yang nakisah, ya, yang kurang gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan, Mbah dan Om sekalian? Kenapa hilang semua? Ada Mas. Kok hilang semua? Oh, Mas Budi Budi yang ada. Yang lain ada. yang lain standby nih. Ada. Mas Budi yang hilang. Gambarnya hilang. Nah, Nol. Gambarnya hilang semua. Ada. Ada itu Mas Budiman Geser. Hendra Awang nggak ada. Mana gambarnya mau hilang kabeh? Nah, ya ini digeser. Digeser. di twing gitu. Digeser ke kiri atau ke kanan. Kita baca artinya ya, Mbah dan Om, karena waktunya. Nah, kita baca wa iz qultum. Apa sih yang dibahas di ayat 54? Ayat 55 ya, yang dibahas ayat 50 55 ya. Karena ini masih berkaitan dengan Bani Israel. Ya. Dan kita kebetulan sedang ada berita besar-besaran tentang Israel gitu ya. Maka hendaknya kita tidak boleh mencela nama Israel ya. Yang boleh kita cela itu adalah Yahudinya ataupun Zionisnya. Karena Israel ini ada seorang Yahudi ya mendatangi Nabi SAW ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka ya, wahai orang Yahudi ya. Nabi SAW mengatakan ya, anna Israel Yakub, apakah Israel itu adalah nama lain dari Yakub? Maka mereka orang Yahudi mengatakan na'am. Ya, Allahumma na'am ya Rasulullah. Ya. Artinya apa? Kalau kita menghina Israel, tandanya kita menghina Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan Nabi Yakub adalah salah satu nabi ya yang dimana beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menjadi salah satu keimanan kan ya, rukun iman ya, iman kepada para nabi. Ya, jadi nggak boleh kita menghina Israel. Ya. Meskipun dengan kondisi ya politik dan berbagai macam lah ya situasi di sana seperti itu. Ya. Nah, apa sih yang diceritakan di sini ya? Nabi Musa berkata ya, artinya orang-orang kepada Musa, Bani Israel berkata kepada Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Ya. Hai Musa, dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah." Jadi di antara sebab kenapa Bani Israel itu cerdas, di sisi lain ada kecerdasan dan di sisi lain ada kekurangannya, ya, adalah semua itu harus dibuktikan dengan bentuk konkret gitu ya, real, ya, yang masuk akal, logika. Ya wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan sedang kamu menyaksikannya. Apa maksudnya di sini dari ayat ini? Dalam tafsir Muyassar dikatakan, wahai Musa, kami tidak akan mempercayai bahwa perkataan yang kami dengar darimu adalah firman Allah, hingga kami dapat melihat Allah dengan mata kami. Maka turunlah api ya disertai halilintar dari langit yang kalian dapat melihat ya dengan mata kalian secara langsung. Ini mukjizat. Maka
Allah Subhanahu wa taala ya, api itu membinasakan kalian akibat dosa-dosa kalian dan kelancangan kalian terhadap Allah. Padahal sudah dikasih bukti banyak ya, dari terbelahnya lautan ya, dari berubahnya tongkat menjadi ular ya, dari banyaknya cobaan kepada Firaun ya, dan berbagai macam mukjizat yang bentuknya konkret ya, yang bentuknya adalah real. Tapi mereka masih nggak percaya. Ya, ini kan sudah keterlaluan ya, Bani Israel. Lalu Allah katakan pada ayat berikutnya, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Ya, apa maksudnya pada ayat ini? Ya, kita lihat di dalam tafsir yang lain ya, di dalam tafsir yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Ingatlah nikmatku atas kalian ketika aku menghidupkan kalian setelah kalian ditimpa kesempitan, kematian. Ketika kalian memohon dengan keras dan terang-terang untuk melihatku, padahal itu tidak mungkin bagi kalian atau bagi makhluk sejenis kalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jurayj dan Ibnu Abbas tentang ayat ini, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa maksudnya pada ayat ini? Karena sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Musa, tapi mereka masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah banyak bukti yang nyata. Mungkin pernah mendengar kisah Jurayj juga ya, seorang ahli ibadah. Jadi kisahnya ini cukup nyata, Bani Israel nih, di kalangan Bani Israel. Jurayj ini ahli ibadah, lalu ahli ibadah ini tiap hari beribadah di tempat peribadatannya. Ya, suatu ketika ada seorang pelacur gitu ya, seorang pelacur ya, yang menemui Jurayj gitu ya, lalu pergi begitu saja. Sampai akhirnya singkat cerita ya, si pelacur ini hamil, lalu memfitnah bahwa Jurayj ini yang menghamilinya. Ya. Maka pada saat itu sang hakim dan raja memanggil Jurayj, ahli ibadah. Ini orang Bani Israel. Ya. Ketika dipanggil, apakah engkau yang menghamilinya? Maka Jurayj mengatakan, ya tidak, ya, tapi dihancurkan akhirnya tempat ibadahnya, gitu ya. Lalu bayi itu lahir, maka ketika bayi itu lahir, ya mengatakan bahwa yang menjadi ayahnya bukan dia, gitu. Seperti itu. Akhirnya dibangunkan lagi, diseret ya oleh raja dan lain sebagainya. Ceritanya cukup panjang. Intinya adalah sudah dikasih bukti-bukti yang nyata. Ada bayi yang bisa bicara selain Nabi Isa. Namanya ya bayi seorang pelacur tersebut ya, pada kisah Jurayj ya. Lalu pada riwayat Urwah ya, Urwah bin Ruwaim ya, bahwa sebagian Bani Israel disambar petir ya, sementara yang lain hanya melihat saja. Udah dikasih ya, buktikan kalau Allah itu ada gitu ya, dan lain sebagainya. Sambar petir, dar gitu ya. Sambar petir ya, sebagiannya melihat ya, percaya, dan sebagiannya lagi ada yang tidak percaya ya. Lalu Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna wassalwa. Ini kebaikan yang Allah berikan kepada Bani Israel ya. Kasih nikmatnya luar biasa. Begitu banyak nikmat tersebut. Ya, apa itu manna, apa itu salwa? Nah, pertanyaannya kan demikian. Karena Nah, madu. kalau di tafsir itu kan du ya. Manna, salwa itu ya seperti burung puyuh gitu ya, yang bisa dimakan. Burung sawah. Burung sawah ya, burung yang cukup banyak dagingnya ya, tapi mudah untuk ditangkap ya.
Manna itu menyerupai madu ya, atau seperti tadi ya madu padang pasir ya, yang Tir, coba bayangkan di padang pasir nggak ada apa-apa, ada madu. tapi ada madu ya, Masya Allah ya. Ternyata lebah itu mengambil dari beberapa tumbuhan yang agak susah di situ kan, ya. Seperti itu. Makanya harganya mahal. Madu madu padang pasir itu ya madu Yaman ya, kita menyebut madu Yaman itu bisa 1 juta 1 kilonya ya, kalau dirupiahkan ya, seperapat 250.000 ya, seperti itu. Baik. Lalu kami turunkan itu manna wassalwa ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dan makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Karena dalam riwayat ada Bani Israel yang makannya nggak baik. Udah dikasih yang enak gitu ya. Ya, dia makan yang tidak baik seperti khinzir, seperti babi ya. Meskipun babi di dalam Taurat kan diharamkan ya. Sampai sekarang orang Yahudi tidak makan babi. Orang Yahudi tidak minum minuman keras. Orang Yahudi yang taat ya, maksudnya di sini mengikuti Taurat ya. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan disempitkan hati mereka. Ya, dijelaskan di dalam tafsir Madinah bahwa nikmatnya kan udah terlalu banyak. Kalau orang dikasih nikmat terlalu banyak, ya yang dirasakan adalah lupa diri. Ya, iya. Ya. Lupa diri, akhirnya mereka mencari jalan yang lain. Ya, kalau hidup dikasih enak terus kan ya, jadinya juga ingin cari yang aneh gitu ya, yang paling beda dari yang lain. Hidup itu kan harus berwarna. Kadang-kala senang, kadang-kala sedih, kadang-kala paceklik ya. Zaman Nabi kan ada masa-masa paceklik, ada masa-masa gemilang, keemasan, ada masa-masa panen raya gitu ya. Jadi ada waktunya diuji, ada waktunya. Ini Bani Israel ini dikasih nikmat ya, dan ujiannya Bani Israel adalah diri mereka sendiri ya, dikasih nikmat tapi kok nggak ngerti-ngerti juga gitu ya, sudah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahi, dipersilakan. Ya, baik. Sepertinya sudah cukup ya, insya Allah. Sudah cukup bila demikian. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita berharap ya untuk membuka ruang diskusi ya. Pro dan kontra itu hal biasa. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ya. Nah, itu bukan hadis ya. Hadisnya kalau memang itu disandarkan kepada hadis, itu hadis yang dhaif ya, lemah. Ya, kalau kata-kata mutiara bisa kita gunakan. Ya. Sebagian para ulama mengatakan ikhtilafuhum rahmah. Perbedaan di antara kita, perbedaan di antara mereka itu adalah rahmat, kasih sayang. Ya, kita yang bertasamuh, yang kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya, sebagaimana imam 4 mazhab ya, itu kan beda ya, Imam Syafi'i ya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad katanya terlalu keras, Imam Syafi'i terlalu lembut ya, apalagi Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Syafi'i murid terbaiknya adalah Imam Ahmad ya. Imam Syafi'i adalah murid terbaiknya Imam Malik. Lah, kok ada orang yang bermadhab Syafi'i berantem dengan bermadhab Maliki gitu ya. Lah, lo itu juga guru sama murid seperti Muhammadiyah dengan NU kan begitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, satu alma mater kan begitu. Ya, semoga ini tidak terjadi kepada kita ya, dan Amin. perselisihan
Ya, perselisihan yang dimaksud di sini adalah ya perbedaan itu biasa, ya. Seperti itu. Mungkin kita buka ruang diskusi agar bisa berwarna ya, yang bermacam-macam jenisnya, tapi tetap tujuannya adalah lillahi ta'ala. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, ya, karena saya adalah manusia biasa juga yang punya khilaf, yang punya kesalahan. Mohon diingatkan, dan kepada Mbah dan Om sekalian, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa semakin lebih baik lagi mempelajari ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Faisal untuk bimbingannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Ananda Faisal dan keluarga hingga akhir zaman. Dan terima kasih dan kita semua yang hadir yang bisa mengikuti kajian ini mendapatkan manfaat yang sangat-sangat berguna. Depannya. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Mbak Wong, Mas Budi, Mas Iwan, Papu, Nurzaman, Hendra. Akhir kata aku tutup. Pak Ustadz. Terima kasih. Aku tutup. Mas Budi baca WA ya. Opo. Baca WA. Ya. Laki Assalamualaikum. laki libur nggak baca WA. Itu besok tuh busuk. Oke. Busuk ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih DN.